Bismillahirrahmanirrahim. Wa ingkana lan lamun ono as-saidu apa hewan buruan. Mimma iku setengah sanggeng perkara la mithla kang ora ono padan niku maujud lahu kedue ma. Fayutakhayyaru mongko dikongkon milih sapa muhrim. Sapa qatil ya, qatilus said baina amro ini ing dalem antarane perkara loro. Zakara kang nyebut huma ing amro ini al musannifu sapa musannif ya qaulihi ing dalem dawe musannif akhraja mongko ngetokno sapa wong atau sapa qatilus said biqimatihi kelawan aji kertane utawa regane iki ma la mithlahu ta'aman ing panganan wa tasaddaqa lan sedekah sapa iki qatilus said bihi kelawan ta'am. Kalau hewan yang dibunuh oleh orang yang ikhram, yang sedang ikhram ini ya, atau orang yang membunuh hewan yang ada di Mekah, hewan ini nggak ada persamaannya dengan hewan-hewan kurban, maka dendanya ini ada dua ya. Kita disuruh milih. Dia disuruh milih. Semoga saya tidak pernah melakukan pelanggaran. Nanti bisa tekor ini keuangan. Ya. Disuruh memilih antara yang pertama adalah hewan itu kita perkirakan harganya berapa. Harganya berapa, kemudian kita beli makanan dengan harga hewan itu, lalu kita sedekahkan. Ya. Kalau ada orang membunuh rusa, kan hewan ini seperti kambing bandot, atau orang Jawa bilang wedhus kacang, ya maka harus mengeluarkan kambing bandot. Terus kalau ada orang membunuh burung onta, kan fisiknya lehernya agak sama dengan onta, yang harus mengeluarkan onta. Ada orang membunuh banteng, misalkan. Meskipun banteng ini kan, banteng itu kerbau ya. Apa termasuk kerbau? Atau misalkan wildebeest. Entah apa itu ya. Ya, kita pengetahuan tentang hewan-hewan yang selain yang sering kita temui ini kadang-kadang ya sulit membahasakan. Itu kan kita orangnya kan yang melakukan pelanggaran harus membayar sapi ya. Nah kalau hewan ini nggak ada kemiripannya dengan hewan-hewan tadi, misalkan merpati misalkan ya. Merpati dibunuh, kemudian dibuat lalapan. Nah, ya harga merpati itu berapa? Harga Mekah lah ya. Harga Mekah itu berapa? Kemudian kita belikan makanan yang seharga dengan merpati tadi, lalu disedekahkan. Yang nomor 2, wasoma lan poso sopo iki wong angkul limutin saking saben-saben sakmut yauman ing sedino. Yang kedua, kalau memang nggak mampu untuk membayar, misalkan harga merpati mahal ya. Jadi pesan guru kami itu karena memang kurs uangnya kan tidak sama ya. Kalau sudah belanja di Mekah ya, atau di Madinah itu jangan mikir rupiah,
lama-lama nggak jadi beli. Maaf, ini ada sedikit intermezzo ya. Intermezzo supaya menyegarkan kita. Nah, misalkan kita mau beli terong. Di sini terong itu 2.000 sudah dapat. Kemudian kita kan sudah ketika haji atau umroh itu kan sudah banyak makan daging-daging ya. Baik itu seafood atau daging kambing, daging sapi, daging onta. Kok kita lama-lama kok rindu dengan sambal terong misalkan. Kita beli terong. Berapa terong ini? 4 real. Beli aja, nggak usah mikir krusnya. Nanti nggak jadi beli. Aduh, 4 real. 1 realnya berapa ini? 4.500. 4.000 dikali 4 sama dengan 16.000. Ditambah 500 ini. Aduh, hampir 20.000, 18.000 1 terong. Lebih baik nggak makan terong. Nanti jadinya seperti itu kalau kita perhitungan. Jadi ya apa ya? Kalau orang itu nggak mampu beli burung dara, ya. Di sini burung dara harganya berapa? Kalau ayam potong itu kan yang utuh 1 ekor harganya ya, 1 ekor itu berapa kilo kira-kira? Misalnya kalau harganya itu mungkin nggak sampai 50.000 kan. Kalau ayam kampung 80.000. Nah kalau di Mekah ya lain harganya. Aduh mahal. Uang sudah menipis. Ya maka uang tadi itu andaikan dibelikan beras dapat berapa? Ya, andaikan dibelikan harga merpati itu mungkin 100.000 ya. Harga merpati 100.000, kemudian kita belikan beras. Dapat berapa kilo berasnya ini? Misalkan dapat 7 kilo. Maka puasanya ya 10 hari. Kenapa? Karena 7 kilo itu kan kalau dibagi 10 kan 7 on. 7 on itu 1 mut. 7 on itu 1 mut. Nah, iya 7 on itu 1 mut. Kalau zakat fitrah kan 4 mut kan zakat fitrah itu 1 sok atau 4 mut. Sekitar berapa? 22,8 kilo kan ya. Jadi jadi orangnya harus puasa 10 hari. Kalau dibelikan beras seperti itu, bisa dapat 7 kilo seperti itu ya. Wa in baqiya lan lamun tersisa aqallu opo perkara kang luwih didik min mudin saking sakmut soma mongko poso sapa iki wong anhu saking iki akol yauman ing sedina ya. Lah kalau dibelikan beras atau dibelikan bahan makanan misalkan ada sisa ya, ada sisa yang kurang dari 1 mut, yaitu tetap diganti dengan puasa 1 hari. Misalkan tadi kan 100.000 nah, dibelikan beras dapat 7 kilo. Andai kan dapat 7,5 kilo. Nah setengahnya kan kurang dari 1 mut. Ini bagaimana ini? Mengganti setengahnya ini ketika kita nggak bayar pakai beras, nggak bayar denda pakai beras, kita bayar pakai puasa. Maka ya puasa 11 hari. Karena setengah kilo ini dibulatkan menjadi 1 mut gitu. Ada pembulatan seperti itu. Menawi kerso Mas Rozi kopine sampun siap teng wingking ya. Nah, kita baca kitab sambil ngopi kan enak ya.
Wal khamisu utawi kang nomor 5 addamu iku dendo al wajibu kang wajib apa dam bil watoi kelawan bersetubuh sebab bersetubuh min aqilin saking wong kang duwe akal amidin ingkang sengaja alimin ingkang weruh bitahrimi kelawan keharaman mukhtarin kang sakarepe dhewe sawaun niku padha ae jamaah utawi yen to jima sapa iki wong fi kubulin ing dalem farji ngarep au duburin utawa bolongan dubur kama kaya keterangan sabako kang wis keliwat apa mah. Yang kelima macam-macam denda ya pada waktu orang itu haji atau umroh. Ada denda itu wajib yang disebabkan oleh persetubuhan. Dengan catatan yang bersetubuh ini orangnya waras. Berakal. Garis miring bukan majnun. Kalau majnun yang bersetubuh, majnun itu sudah lepas dari fikih. Ya. Kemudian dia itu sengaja. Ada unsur kesengajaan bersetubuh. Nah, apa ada bersetubuh enggak sengaja? Ya ada saja toh. Misalkan lagi tidur dengan istrinya. Kemudian celananya terbuka. Lalu pistolnya itu on fire ya. Lah terus lapangan tembaknya juga terbuka. Tiba-tiba dia tengkurap, loh masuk. Gul. Nah, ini kan bisa saja. Namanya andai-andai ya bisa saja ya ini. Terus jika dia itu tahu kalau itu haram, tidak boleh. Ya. Dan dia ini tidak ada paksaan. Tapi kalau bersetubuh dipaksa itu kayaknya tidak bisa. Untuk lelaki loh ya tidak bisa. Kalau perempuan tetap bisa. Perempuan dipaksa untuk bersetubuh bisa. Tapi kalau lelaki nggak bisa. Misalkan ya ditodong pakai celurit. Kamu kalau tidak dengan itu putus leher kamu. Ya sudah kena mental langsung ya. Ada celurit yang tajam di leher. Ya jelasnya pistolnya nggak bisa fungsi. Dakarnya nggak akan bisa ereksi kalau kena paksaan. Ya. Nah, jadi orang bersetubuh itu kalau laki-laki nggak bisa dipaksa. Tapi kalau perempuan bisa. Nah ini tetap kalau dia ini kalau perempuan kok dipaksa ya nggak bayar dam. Laki-laki dipaksa kok bisa? Kayaknya nggak mungkin. Wis kita nggak usah andai-andai saja wis. Baik itu jimaknya atau bersetubuhnya itu di lubang senggama yang seharusnya atau anal sek atau di lubang dubur. Ini sama-sama kena dam. Monggo kopi ini dinikmati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya nggak ngantuk ya. Wahua utawi dam ai hadzat damu tegese iki perkara rupane dam al wajibu kang wajib alat tartibi iku ing ngatasé berurutan. Fayajibu mongko wajib bihi kelawan wati awalan ing dalam kawitane badanatun opo unta. Rasakan orang orang lagi ikhram kok kebelet kok nggak direm toh ya. Apa mungkin banyak orang seperti itu? Mungkin kok ya. Saya punya kawan ketika kemarin haji furoda nih dia ini
katanya itu senggol sedikit jadi katanya. Lah ketika ikhram, ketika sudah niat ikhram, sangat hati-hati, jangan sampai senggol-senggolan. Karena apa? Ketika ada di sana itu sehat. Sehat betul. Kan pekerjaannya kan walaupun umroh, pekerjaannya kan jalan-jalan sama lari-lari. Kan selalu itu, jalan-jalan dan lari-lari, tawaf. Dengan full capacity itu yang sudah ada di dalam Ka'bah itu berapa ribu orang itu. Kalau kita tawaf berlawanan arah jam, ya, arah jarum jam itu, kita kan nggak bisa cepat. Lah itu areanya berapa hektar? Geremet itu ya, seret. Sampai 7 kali kita berputar 7 kali. Kan sulit untuk mendapatkan tempat yang di pinggir Ka'bah kan sulit. Kalau di pinggir Ka'bah enak ya, nggak jauh. Nah kalau sudah pinggiran jauh dari Ka'bah ya, nah ini kan jalannya Masya Allah ya. Nah jalannya kan jauh, makanya sehat. Kemudian makanan yang dimakan semuanya serba protein tinggi, daging-daging. Nah ini menyebabkan orang itu birahinya itu sampai tegangan 220. Seperti itu. Ya. Kok nggak diempet, nggak direm, ya sudah ya, dietnya damnya ini mughalladz ya, langsung kena onta satu ekor. Ya. Onta 5 saja sudah onta 5 itu kan sudah bayar satu sudah wajib zakat ya. Onta itu harganya mahal. Onta satu itu harganya berapa ya? Onta 5 itu seharga 40 kambing. Nah kalau kambing itu per ekor harganya sekarang berapa Mas sih? 3 juta dikali 4 berarti sudah punya 120 juta. Ya 5 itu ya sekitar segitu 120 juta ya. Dibagi 5 sama dengan berapa ya. Nah, dibagi 5 ya kurang lebih hampir 3 ya itu 35 juta ya sekitar segitu ya. Nah itu kena onta satu ya. Watu telakulan dimutlakno opo badanah ala zakari ing ngatasi pejantan wal unsa lan betina minal ibili sangking ibil. Nggak ada ketentuan kewajibannya harus jantan atau betina. Pokoknya unta sudah. Unta beneran, bukan burung unta. Fa illam yajid mongko lamun ora nemu sapa iki wati ya, atau yang melakukan pelanggaran dengan wati ini ya. Ha ing badanah fa baqaratun mongko wajib opo sapi sitok ya. Ketika tidak menemukan badanah, tidak menemukan onta, maka harus membayar sapi satu. Sapi harganya berapa sekarang? Sekitar 20 jutaan ya. Fa illam yajid mongko lamun ora nemu sapa iki wong ha ing baqarah fasab'un mongko iku mongko wajib apa pitu minal ghanami saking wedhus. Nah, kalau tidak menemukan sapi maka wajib untuk membayar dam 7 kambing. Nggak cuma satu ini karena pelanggarannya berat. 7 kambing. Ya setara dengan satu sapi. Memang sapi satu itu memang dagingnya setara dengan 7 kambing kan ya. Fa illam yajid mongko lamun ora nemu sapa wong ha ing sab'an minal ghanam uwima mongko diaji kerto al badanatu opo unta
bidarohima kelawan piro-piro dirham, bisa'ri Makkata kelawan harga Mekah, waqtal wujubi ing dalem dinane wajib. Kalau orang ini tidak menemukan kambing, misalkan kambingnya sudah habis diborong ya, banyak yang pelanggaran. Wah, ya. Baik pelanggaran yang kecil atau pelanggaran wati. Akhirnya kambing ini menjadi hewan langka di Mekah. Ya, hewan langka di tanah haram. Maka ya dia ini harus mengeluarkan uang dirham yang setara dengan harga satu onta. Dan onta ini harus harga Mekah saat dia wajib untuk mengeluarkan. Misalkan pada waktu itu harga onta 35 juta misalkan ya. Nah, maka dia harus keluar uang segitu ya pada waktu itu. Walaupun sebelumnya harga ontanya itu ketika sebelum 2 hari sebelumnya misalkan ya, harganya kok nggak sampai 35 juta, mungkin agak turun 5 juta lah. Nah, maka ya pas waktu wajib itu sudah ya. Washtaro lan tuku sopo iki wong biqimatiha kelawan aji kertane iki badanah ta'aman ing panganan, wa tasaddaqa lan sedekah sopo wong bihi kelawan ta'am ala masakinil harami ing atase pira-pira wong miskine tanah haram, wa fuqaraihi lan pira-pira wong fakire haram. Wala taqdira lan ora ana kira-kira iku maujud fil ladzi ing dalam perkara yudfa'u ingkang diserahno apa alladzi likulli faqirin maring saben-saben wong fakir. Walau tasaddaqa lan lamun sedekah sapa iki wong bidarahima kelawan pira-pira dirham lam yujzi mongko ora nyukupi apa sedekah ing dam ya. Nah, kemudian uang itu harus dirupakan makanan, kemudian disedekahkan kepada fakir miskin Mekah. Nah, terus juga dalam masalah penyerahan, kadar yang diserahkan ini tidak ada ketentuan. Tidak ada ketentuan harus per fakir miskin itu 1 mud atau berapa atau 1 sok, tidak ada perkiraan. Nah, karena memang kewajibannya uang seharga onta itu harus dirupakan makanan, maka ketika tidak berupa makanan, aduh saya malas ribet mau beli makanan, nanti makanan beli sembako ya dengan uang 35 juta ini dapat berapa ini, ruwet ini ya, nggak ada yang nolong, nanti saya pikul-pikul sendiri, gotong-gotong sendiri, aduh bisa capek, lebih baik saya bagi uangnya. Ini tidak cukup, tidak boleh dibagi uangnya, harus dibelikan makanan ya. Fa illam yajid mongko lamun ora nemu sapa wong ta'aman ing panganan, soma mongko poso ya jur sapa wong angkul lil muddin saking saben-saben sakmut yauman ing sedino. Kalau ndak bisa beli makanan ya, uangnya itu yang 35 juta ini sudah siap, tapi yang dibeli ndak ada, atau yang ada cuma sedikit, cuma 10 kilo. Nah 10 kilo itu kan ya uang berapa itu? Uang 135.000 kan. Nah ini 35 juta. Waduh, maka harus diganti bahan makanan itu setiap 1 mud dengan puasa 1 hari. Ya ini
harus puasa berapa tahun. Ya, 1 juta saja sudah dapat berapa kintal itu. 1 juta dapat berapa kuintal. Nah, dibagi dalam bentuk mut berapa itu? Ya somat dahar itu sudah. Ya bisa puasa dalailul khairat ini. Bisa tahunan ini puasanya ini. Rasakan makanya ya. Lebih baik kita itu ngempet ya, daripada apa kita melakukan sesuatu yang orang Jawa bilang enak esak kelenteng sorone sak rendeng. Kenikmatannya hanya sebiji kapas ya, sebutir biji kapas, tapi kesulitannya semusim hujan lah. Daripada seperti itu lebih baik tahan, tunggu halal. Jangan ketika waktu ikhram, masa nunggu sedikit aja kok nggak kuat. Nah itu ya. Wa'alam lan warwa sapa sira annal hadiah ing sak temene hewan denda ala qismaini, utawa hadiu itu kan hadiah ya. Maksudnya hewan yang diberikan karena ada pelanggaran itu. Ala qismaini kuwi ngatasi rong bagian. Ahaduma, wah ini sudah terlalu malam ya. Kita akhiri sudah dengan pembacaan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.